Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ismail. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi presentasi UAS perilaku organisasi, yaitu di sini saya mengambil materi mengenal struktur organisasi. Baik, slide selanjutnya. Yang pertama ada definisi menurut para ahli. Definisi menurut para ahli, yang pertama ada dari menurut Robin dan Coulter di tahun 2027, struktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Kemudian ada menurut Robin tahun 2003, yaitu struktur organisasi adalah rantai perintah yang digambarkan secara grafis dengan menggunakan bagian organisasi. Kemudian yang ketiga ada menurut Siswanto di tahun 2005, struktur organisasi spesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka ragam yang dihubungkan sampai batas tertentu juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja. Kemudian ada menurut Sunarto di tahun 2003, struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Oke, selanjutnya ada fungsi struktur organisasi. Fungsi struktur organisasi yang pertama adalah memberi kejelasan tanggung jawab, mulai dari atasan, bawahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan kedudukan dan koordinasi masing-masing penyusunan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada menjelaskan bagaimana jalur hubungan antara masing-masing hierarki. Dan yang keempat ada memberi uraian tugas yang dibebankan secara jelas. Kemudian selanjutnya ada jenis struktur organisasi. Yang pertama ada struktur organisasi fungsional, kemudian ada fungsi struktur organisasi divisional, dan ada struktur organisasi lini. Yang pertama, struktur organisasi fungsional itu kelebihannya organisasi adalah dapat menekan biaya operasional perusahaan dan memudahkan tim manajerial untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pada kinerja karyawan. Namun sayangnya, menerapkan jenis organisasi ini dapat berdampak pada kesulitan dalam berkontribusi dan berkomunikasi antara unit kerja yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, pelatihan manajemen untuk bagi karyawan untuk memiliki keterbatasan. Selanjutnya ada jenis yang kedua, yaitu struktur organisasi divisional. Dengan menerapkan struktur organisasi divisional, berarti perusahaan lebih memiliki kemudahan pengelola karena memecahkan divisi-divisi dalam perusahaan menjadi bagian yang lebih kecil. Sedangkan kelemahannya terletak pada masalah alokasi sumber daya serta distribusi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada struktur organisasi lini, yaitu jenis struktur organisasi lini juga lebih dikenal dengan struktur organisasi militer. Kelebihan menggunakan struktur organisasi lini adalah kesatuan pimpinan terletak pada satu orang. Kemudian, sedangkan kelemahannya itu adalah adanya ketergantungan pada suatu orang dalam struktur hierarkinya. Jenis organisasi ini sangat tepat jika diterapkan pada organisasi kecil seperti kedai nasi, warung tegal, bengkel, maupun rukun tetangga. Kemudian ada struktur organisasi yang keempat, yaitu struktur organisasi lini dan staf.
Yang kelima ada struktur organisasi metrik, dan yang keenam ada struktur organisasi komite atau proyek. Struktur organisasi lini atau staf, struktur organisasi ini sangat cocok diterapkan pada perusahaan berskala kecil karena memiliki kelebihan yaitu pada tingginya disiplin moral para karyawan sesuai dengan deskripsi tugasnya masing-masing. Akan tetapi, solidaritas para karyawannya sangat kurang karena banyak dari mereka yang tidak saling mengenal satu sama lain. Kemudian yang kelima ada struktur organisasi matriks. Penerapan jenis struktur organisasi ini menyebabkan terjadinya sistem komando, di mana seseorang karyawan diharuskan memberikan laporan kepada kedua orang pimpinan, yaitu pimpinan pada unit kerja divisional dan pimpinan pada unit kerja fungsional. Namun sayangnya, struktur organisasi metrik juga memiliki kelemahan, di mana terkadang karena adanya tuntutan ganda tersebut malah menimbulkan adanya kebingungan. Kemudian ada yang keenam, yaitu struktur organisasi komite atau proyek. Kelebihan jenis struktur organisasi ini adalah pelaksanaan pengambilan keputusan yang berlangsung dengan baik dan melalui musyawarah bersama antara pemegang saham dengan dewan. Sedangkan kelemahannya terletak pada penghindaran tanggung jawab jika terjadinya masalah. Oke, next. Mengapa struktur-struktur itu berbeda? Nah, kita bahas ya. Perbedaan desain struktur organisasi itu disebabkan oleh berbagai kendala yang terdapat dalam organisasi. Seperti misalnya, dalam model mekanistik, di mana struktur dicirikan dengan deplementasi yang efektif, formalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang terbatas, dan organisasi virtual sifatnya menciptakan jaringan-jaringan hubungan yang memungkinkan mereka untuk mengkontrak produksi, distribusi, pemasaran, atau setiap fungsi bisnis lain, di mana manajemen merasa orang lain dapat melakukan dengan lebih baik atau lebih mudah gitu. Kemudian sentralisasinya sementara itu dalam model organik, di mana struktur datar menggunakan tim hierarkis, silang dan fungsional. Silang mempunyai formalisasi rendah, memiliki jaringan informasi yang menyeluruh, dan mengandalkan pengambilan keputusan partisipatif. Faktor pembedanya adalah strategi untuk ukuran organisasi, teknologi, dan lingkungan. Kemudian selanjutnya ada peran struktur organisasi dalam pengambilan keputusan. Model organik dalam struktur organisasi merupakan struktur yang datar, menggunakan tim hierarkis, silang dan fungsional, mempunyai formalisasi rendah, memiliki suatu jaringan informasi yang menyeluruh, dan mengandalkan pengambilan keputusan partisipatif. Faktor-faktor yang menentukan desain struktural adalah strategi, ukuran, teknologi, dan lingkungan. Strategi, decisioning atau making yang merupakan proses pengambilan keputusan strategis di suatu perusahaan sebagai usaha agar perusahaan sesuai dan mampu beradaptasi dengan lingkungan eksternal. Proses ini akan memiliki dampak yang sangat luas dan fundamental terhadap aspek dan fungsi dari organisasi dan mempengaruhi arah pengembangan organisasi mulai dari administrasi, struktur perusahaan, sehingga tidaklah mengherankan kalau inti dari proses manajemen strategis perusahaan adalah proses pengambilan keputusan strategis. Nah, kemudian perspektifnya yang mempengaruhi pembentukan model pengambilan keputusan strategis, yaitu teori pengambilan keputusan. Karena memang kebanyakan riset tentang proses pengambilan keputusan strategis merupakan aplikasi teori pengambilan keputusan pada permasalahan strategis perusahaan. Dan pembahasannya
tentang perspektif berkembang dalam riset proses pengambilan keputusan strategis. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.